Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Dirut Pertamina Patraniaga dalam 2 hari ini apakah sudah ada pergeseran. Alhamdulillah tidak terlalu besar shiftingnya. Mungkin Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia memastikan untuk menjaga agar tidak terjadinya pembengkakan subsidi dari peralihan konsumsi BBM jenis Pertamax ke Pertalite, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar memastikan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menjaga kuota BBM bersubsidi tetap bisa terpenuhi masyarakat dengan menjaga kondisi fiskal negara. itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Dirut Pertamina Patraniaga dalam 2 hari ini apakah sudah ada pergeseran. Alhamdulillah tidak terlalu besar shiftingnya, mungkin dari Pertamax Turbo ya di atas ke Pertamax saat ini, dan antisipasi mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya. Walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini, namun pemerintah, Menteri SDM sudah meminta untuk Pertamina dan juga pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah. Tapi yang paling penting nggak semuanya harus diawasi, itu yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting agar kita bisa sama-sama survive. Karena memang kondisi Imbas naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax, para pengendara menyerbu Pertalite. Akibatnya sejumlah SPBU mulai kehabisan stok bensin. Sejumlah SPBU di Jakarta mulai kehabisan stok BBM. Di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah SPBU ditutup sementara dan tidak melayani pembelian. Tidak ada aktivitas pengisian BBM, baik untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Para pengendara yang berniat mengisi bensin terpaksa putar balik. Selain mengeluhkan sulitnya mengisi BBM, para pengendara juga mengeluhkan antrian panjang di beberapa SPBU lain. Mau isi bensin bang? Ya. Terus gimana, ada nggak bensinnya atau gimana? Kosong? Ya. Oh, tadi abang niatnya mau isi apa bang? Pertama. Pertama? Ya. Oh tapi kosong? Oh ini emang baru kali ini aja atau ada beberapa SPBU yang abang udah datangin terus kosong? Ini baru ini karena beberapa ini agak sering kosong sih. Oh. Tapi di sono tadi antri banget. Kondisi ini terjadi sejak naiknya harga BBM Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjamin stok batu bara untuk pembangkit aman. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Erani Yustika memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman untuk ketersediaan listrik di tanah air. Bahkan Erani menyebutkan pemerintah terus melakukan rapat dengan jajaran direksi PLN. Ia juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022, di mana harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri dan pengusaha lebih memilih ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terus ya dengan direktur-direkturnya juga gitu. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi untuk mengenai hal itu. Ada kekhawatiran kayak Januari 2022 kok yang KWP-nya cuma 5 hari batu bara. Enggak, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak. Dipastikan Ininya. kalau Kan oke. Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan yang gitu. Udah Hasil diambil. yang semalam dengan PLN berarti bakal gitu, ada tindak lanjut dari PLN gitu ya? Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Kadrik dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nani SDA mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Iya, iya. Begitu. Ya, ya penerima manfaat. Sambil berjalan. Sambil dapat lagi MBG begitu Bu atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat gaji. Jadi penerimanya siapa saja Bu? Penerima manfaat ini gitu. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu. Terus kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore.
Pemerintah India secara resmi memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembelian bahan bakar minyak di SPBU retail demi mencegah risiko kelangkaan pasokan domestik. Kebijakan ini darurat dipicu oleh gangguan rantai pasok energi global akibat eskalasi konflik militer di Timur Tengah serta adanya lonjakan permintaan dari sektor industri. Berdasarkan perintah resmi pemerintah yang terbitkan pada Kamis 12 Juni 2026, para konsumen komersial kini dilarang keras membeli bensin maupun solar dari SPBU retail. Selain larangan tersebut, pihak otoritas juga membatasi volume pembelian solar maksimal 200 liter per pelanggan atau kendaraan setiap harinya. Aturan ketat ini terbitkan setelah banyak perusahaan logistik dan truk berbondong-bondong beralih ke SPBU retail karena harganya jauh lebih murah dibandingkan jalur pasokan curah industri. Migrasi massal para konsumen komersial tersebut langsung memicu kelangkaan stok BBM subsidi di berbagai daerah dan menekan keuangan korporasi energi negara. Saat ini aktivitas penjualan solar kepada konsumen retail menyebabkan kerugian mencapai Rp36,5 per liter bagi perusahaan milik pemerintah India. Nilai kerugian untuk penjualan bensin retail juga menyentuh angka Rp9 per liter, sedangkan penjualan jalur industri justru dilakukan dengan harga pasar yang lebih tinggi. Kebijakan batasan pasokan energi ini akan berdampak langsung pada 3 raksasa minyak milik negara, yakni Indian Oil, Bharat Petroleum, dan Hindustan Petroleum. Gabungan emiten plat merah tersebut tercatat menguasai sekitar 90% dari total lebih dari 100.000 SPBU yang beroperasi aktif di seluruh India. Adapun pihak otoritas menegaskan ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi alasan utama pemberlakuan regulasi yang dirancang berjalan selama maksimal 90 hari ke depan. Berbagai sumber ada di channel. Selanjutnya pemirsa, pemerintah segera melakukan revitalisasi sekolah di seluruh daerah. Targetkan sebanyak 71.744 sekolah akan direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan dalam tahun ini pemerintah akan melakukan program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dalam program prioritas perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 14 triliun rupiah untuk dialokasikan merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Pemerintah sendiri berencana menambah cakupan revitalisasi hingga 60.000 sekolah, sehingga total sekolah yang akan direvitalisasi sepanjang 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan. Selain memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, revitalisasi sekolah juga bisa membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar karena pola pembangunan akan dilakukan secara swaklola oleh masing-masing sekolah. Dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi